Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fazrul dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Baik, saya di sini akan mereview sebuah program dasar untuk mengelola data mahasiswa menggunakan array, dan program ini memungkinkan kita untuk melihat daftar mahasiswa, mencari mahasiswa berdasarkan indeks, dan menghapus mahasiswa juga berdasarkan indeks. Oke, langsung saja kita ke bagian programnya. Baik, kita sudah berada di dalam program. Yang pertama, program ini tentunya bisa kita jalankan. Dan di sini program ini memuat 3 elemen, yaitu 3 program atau 3 fungsi yang memuat di dalamnya, yaitu mencari data mahasiswa, terus mencari indeks mahasiswa, dan menghapus indeks mahasiswa. Oke, langsung saja kita review satu persatu. Di bagian header filesnya, ini adalah fungsi-fungsi utama untuk menjalankan program ini. Ini tidak kita bahas, mungkin semua sudah mengerti fungsi-fungsi di sini. Kalau program C++ tidak bisa lepas dari include iostream dan include string. Tanpa ini program C++ tidak akan berjalan. Kali ini kita tidak akan membahas bagian ini. Kita langsung membahas ke bagian yang ini, ke bagian untuk menjalankan kode utamanya. Oke, kita lanjut ke bagian fungsi. Oke, bagian fungsi. Di sini ada fungsi, ada 1, 2, 3, 4, 5 fungsi, 5 kode yang digunakan, di mana masing-masing dari ini mempunyai peran utamanya masing-masing dalam program ini. Tanpa ini, program ini pun tidak akan bisa berjalan. Jadi, ini adalah kode yang paling utama digunakan untuk menjalankan semua data yang ada di sini. Oke, di bagian integer main, ini adalah sebuah fungsi utama. Fungsi utama dari setiap program C++, eksekusi program selalu dimulai dari sini. Oke. Kalau tanpa ini, program ini tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dijalankan. Oke, lanjut kita ke bagian deklarasi dan inisialisasi variabel. Di sini kita mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel. Oke, di sini seperti kita lihat, di sini ada 3 fungsi utama dari inisialisasi tadi. Yang pertama, ini dasarnya, ini fungsi utamanya. Ini dasar tetap, ini untuk mendeklarasikan sebuah konstanta bernama max dengan nilai 5. Ini adalah kata kuncinya. Kata kuncinya yang digunakan untuk menentukan ukuran maksimal arraynya. Oke.
Lanjut kita ke bagian ini, bagian sini. Ini mendeklarasikan sebuah array bernama nim yang dapat menyimpan maksimal yaitu 5 nilai bertipe string. Array ini kita gunakan untuk menginisialisasikan langsung dengan 5 nomor induk mahasiswa NIM. Di sini kita akan menginisialisasikannya dengan nomor induk mahasiswa yaitu NIM berupa angka. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Nah, di bagian ini mirip dengan yang di atas ini. Oke, mirip dengan yang di atas ini, yang di bagian ini mirip sama bagian ini. Untuk mendeklarasikan array bernama nama, oke, yang juga dapat menyimpan maksimal 5. Karena di sini kata kuncinya atau integer mainnya yaitu maksimalnya 5 data mahasiswa yang ingin ditampilkan. Oke, di sini juga kita memasukkan fungsi integer jumlah maksimal atau max, disingkat max. Ini kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel integer jumlah dan menganalisasinya dengan nilai maksimal 5. Oke. Lanjut ya untuk selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian menampilkan data. Oke, di sini kita akan menampilkan data mahasiswa. Kita menampilkan data mahasiswa yang ada di dalam program ini. Oke, di bagian ini yaitu untuk menampilkan judul data mahasiswa diikuti dengan baris baru. Di sini untuk menampilkan judul datanya dan diikuti dengan baris baru. Oke. Lanjut. Di bagian ini adalah loop for yang digunakan untuk mengulang sebanyak jumlah kali. Nah, di sini untuk mengulang jumlahnya. Oke. Kita lanjut ke bagian ini. Ini di mana kondisi loop akan terus berjalan selama i kurang dari jumlah yang ditentukan di sini. Oke, dia terus akan berjalan jika i-nya kurang dari jumlah yang ada di sini, misalnya 5. Jumlah maksimalnya 5, tapi dia kurang ada 4. Jadi fungsi ini, si i ini, yang di bagian fungsi ini tetap terus berjalan untuk mencapai supaya bisa mencapai angka 5 ini. Oke. Kita lanjut untuk selanjutnya mencari data mahasiswa. Oke. Ini sama fungsinya kayak di atas ini. Bahasanya sama. Dan kita jelaskan ini untuk mendeklarasikan variabel integer cari indeks untuk menyimpan indeks yang akan dicari oleh pengguna. Pengguna ingin mencari indeks apa yang ada di sini untuk menemukan data mahasiswanya. Oke. Lanjut ke bagian nih. Nah, di bagian sini kita diminta untuk memasukkan indeks. Di sini kita diminta untuk memasukkan indeks yang ingin kita cari. Oke.
cari. Lanjut ke bagian ini. Ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan ke variabel. Ini setelah input masuk, pengguna akses atau pengguna masukkan akan dibaca oleh fungsi ini. Oke. Di sini adalah pembacaan fungsi indeks yang dimasukkan. Untuk selanjutnya di bagian ini. Di bagian ini adalah penyataan kondisi. Di sini untuk menyatakan kondisi jumlah indeks dari keseluruhan data yang ada di sini. Oke. Dan di sini, nah di bagian ini adalah kondisi ini memeriksa apakah cari indeks berada dalam rentang indeks yang valid, yaitu indeksnya tidak kurang dari 0 dan tidak lebih besar atau sama dengan jumlah data yang ada. Data yang ada 5 data yang ada di sini. Itu dia tidak boleh lebih dari data yang 5. Di sini. Oke. Fungsi dari ini tadi. Nah, di sini. Selanjutnya ada operator N. Nah, ini operator N. Operator N ini adalah logika yang berarti kedua kondisi harus benar agar seluruh kondisi menjadi benar. Ini bertujuan untuk logika benar dari program ini. Oke, lanjut kita ke bagian menghapus data. Sama di bagian ini. Nah, di bagian ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel integer, yaitu hapus indeks, untuk menyimpan indeks yang akan dihapus oleh pengguna. Meminta output dan membaca ke hapus indeks mirip dengan bagian pencarian. Ini fungsi ini sama di bagian pencarian. Nah, pencarian di sini. Di sini. Fungsi ini sama. Terus di sini ada fungsi ini. Oke. Ini fungsinya untuk memeriksa validitas hapus indeks seperti pada bagian pencarian. Di bagian ini juga terdapat seperti inti dari operasi penghapusan pada array statis. Loop ini bergeser semua elemen setelah indeks yang dihapus satu posisi ke kiri. Loop dimulai dari hapus indeks. Oke, loopnya gitu. Kita mulai dari hapus indeks. Oke. Untuk selanjutnya di bagian ini, nah kita menuju ke bagian sini. Di bagian menampilkan data setelah penghapusan. Oke. Kita akan menampilkan data setelah penghapusan dari indeks yang kita inginkan. Oke, di bagian sini sama dengan bagian tampilan data awalnya, tetapi sekarang akan menampilkan daftar mahasiswa yang diperbarui setelah operasi penghapusan.
perhatikan di sini bahwa loop hanya berjalan hingga nilai jumlah yang baru yang sudah berkurang. Ini di sini, di bagian ini, setelah loopnya berkurang, ini tetap berjalan, cuman dia tuh berjalan tidak sempurna atau tidak utuh dari bagian keseluruhan data mahasiswa yang berjumlah 5. Setelah dihapus di sini, di bagian ini dia akan memunculkan sisa dari penghapusan, yaitu sisa 4 kalau kita hapus 3 berarti dia sisa 2. Itulah fungsi di bagian ini. Dan fungsi ini return 0 ini menandakan program sudah selesai. Oke, program ini selesai dan ditutup dengan return 0. Oke, selanjutnya kita coba running program ini, apa yang akan dimunculkan. Oke, kita running. Baik, di sini dia dari program ini yang saya buat menampilkan data keseluruhan mahasiswa yang berjumlah 5 tadi, dan di sini kita diminta untuk memasukkan indeks mahasiswa yang ingin dicari. Oke, kita masukkan indeks mahasiswa nomor 3. Langsung saja kita enter. Nah, di sini dia menemukan NIM 12348 nama V. Dan kita diminta untuk memasukkan indeks mahasiswa yang ingin dihapus. Oke, kalau kita misalnya menghapus nomor 3 juga. Oke. Nah, di sini data berhasil dihapus dan dia menampilkan di fungsi ini menampilkan data setelah penghapusan, data baru setelah penghapusan, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data setelah dihapus dan program ini selesai. Beginilah jalan dari program ini saya buat. Selebihnya kalau ada kalimat yang salah atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.